11 MIPA seluruhnya. Kita bertemu kembali di pertemuan kita hari ini sebagai lanjutan dari gelombang mekanik, gelombang berjalan, dan gelombang stasioner. Jadi untuk mekanik dan berjalan sudah kita bahas. Hari ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner. Pengertian dari gelombang stasioner itu gelombang diam, ya, biasanya disebut dengan gelombang diam. Stasioner berarti statif, diam, atau gelombang tetap, atau gelombang berdiri, atau gelombang tegak, yang disebabkan oleh interferensi terus-menerus antara gelombang datang dan gelombang pantul yang berjalan dengan arah berlawanan dan memiliki amplitudo serta frekuensi sama. Kita lihat gambar berikut. Untuk gelombang stasioner akibat pemantulan yang terjadi pada tali. Jadi untuk gelombang stasioner itu terjadi pada tali, kemudian terjadi juga pada dawai, senar, atau gitar. Nah, dari gambar ini ujung dari tali diikat pada sebuah batang dan ujung yang satu lagi dibiarkan bebas bergerak. Nah, jika ujung tali ini digetarkan, maka akan terjadi gelombang transversal, ya, puncak dan lembah. Nah, kemudian dipantulkan kembali ke arah getaran pertama tadi. Nah, dari gambar di sini kita akan membahas tentang perut, ya, perut gelombang. Perut di sini, ya, ini perut. Kemudian simpulnya di sini. Simpul di fase sama dengan 0. Jadi kalau di perut itu puncaknya. Ini perut itu menyatakan puncak gelombang, sedangkan simpul berada di fase 0 derajatnya. Jadi simpul. Ini puncak. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan letak dari titik perut pada ujung terikat. Langsung saja kita ke persamaannya, yaitu X sama dengan 2N tambah 1 kali 1/4 lambda. X sama dengan 2N tambah 1 kali 1/4 lambda, dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk N sama dengan 0 berarti artinya perut ke-1. N sama dengan 1 artinya perut kedua. Untuk N sama dengan 2 artinya perut ketiga, dan seterusnya. Dengan X adalah letak perut dari ujung terikat. Jadi sekali lagi persamaan untuk menentukan letak dari perut dari ujung terikat, X sama dengan 2N tambah 1 kali 1/4 lambda. Selanjutnya menentukan titik simpul dari ujung terikat. Kita langsung ke persamaannya, yaitu X sama dengan 2N kali 1/4 lambda. Berarti kalau dari persamaan ini 2 dengan 4 sama-sama dibagi 2, berarti persamaan ini bisa dituliskan menjadi N. X sama dengan N kali setengah lambda, ya. X sama dengan N kali setengah lambda. Dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk N sama dengan 0 berarti simpul ke-1. Untuk N sama dengan 1 untuk simpul kedua. Untuk N sama dengan 2 untuk simpul ketiga, dan demikian seterusnya. Dengan X adalah letak simpul dari ujung terikatnya. Nah, untuk persamaan gelombang stasioner sebagai rangkumannya, gelombang stasioner pada dawai dengan ujung bebas, persamaan gelombang stasionernya YP sama dengan 2A cos KX sinus omega T dikurang KL. Kemudian pada dawai dengan ujung terikat, persamaan gelombang stasionernya YP sama dengan 2A sin KX cos omega T kurang KL, dengan amplitudo pada ujung bebas 2A cos KX, pada terikat AP sama dengan 2A sin KX.
Nah, untuk letak perut ini tadi X sama dengan N kali setengah lambda ya. Letak simpul 2N tambah 1 kali 1/4 lambda untuk ujung bebas. Untuk ujung terikat X sama dengan 2N tambah 1 kali 1/4 lambda. Untuk perut X sama dengan N kali setengah lambda untuk ujung untuk letak simpulnya. Nah, perhatikan untuk contoh soal berikut ini. Seutas gap bergetar menurut persamaan Y sama dengan 0,50 sinus pi per 3 X kosinus 40 pi T. Y sama dengan 0,5 sinus pi per 3 X cos 40 pi T. Nah, berapakah jarak perut ketiga dari titik X sama dengan 0? Nah, dari persamaan ini kita mencari nilai K dulu ya. Bilangan gelombang K sama dengan 2pi per lambda. Kemudian nilai K nya adalah pi per 3 karena K berkawan dengan X ya. Ini KX, ini omega T, berarti omega nya 40. Nilai K pi per 3, maka pi per 3 sama dengan 2pi per lambda. Lambda sama dengan 6 cm. Nah, kemudian untuk mencari perut ketiga, masukkan nilai N sama dengan 2 ya. 2 dikali N kali setengah lambda tadi ya. 2N tambah 1 kali 1/4 lambda, berarti 2 kali 2 4 ditambah 1 sama dengan 5 kali 1/4 lambda, 5 1/4 lambda. Dari situ persamaan ini yang 5/4 lambda ini. Maka 5/4 lambda sama dengan 5/4 kali 6 berarti jaraknya 7,5 cm. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.